Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan melanjutkan materi gelombang stasioner ujung terikat ya. Oke, selanjutnya sebagaimana yang telah kita singgung bahwa kita akan menentukan posisi simpul ya. Ini kan ada simpul ya. Ini ada simpul pertama, simpul kedua, simpul ketiga, simpul keempat dan seterusnya. Jadi tempat atau titik pantulan itu terbentuk simpul pertama ya pada ujung terikat. Oke. Nah, misalnya kita tinjau simpul tetangga terdekatnya ya. Misalkan simpul di sini atau simpul kedua ya. Ini kan simpul pertama, ini simpul kedua ya, simpul tetangga terdekatnya. Misalkan sebagaimana telah kita bahas bahwa pada gelombang stasioner titik tinjauannya dari titik pantulan ya, titik pantulan ke sana gitu. Maka di titik sini ya adalah X sama dengan 0. Misalkan di titik sini, di titik simpul yang kita mau tinjau ya, misalkan X sama dengan L. Jadi posisi simpul yang akan kita tinjau atau simpul kedua ini adalah L ya. Jadi di sini X sama dengan 0, di sini X sama dengan L. Nah, ini penting memisalkan seperti ini karena nanti kita mau pakai untuk aplikasi pada syarat batas ya. Oke. Nah, pada syarat batas di titik X sama dengan 0 dan X sama dengan L ya. Pada X sama dengan 0, Fx-nya 0 ya kan. Jadi Fx ini adalah amplitudo gelombang stasioner ujung terikat yang telah kita bahas di materi sebelumnya yaitu 2A sin Kx. Di titik ini tentu amplitudonya 0 ya. Di titik X sama dengan 0, amplitudonya 0 atau bisa kita langsung masukkan X-nya 0 ya. Maka tentu Fx-nya 0 kan, sin 0 kan 0 ya. Oke. Atau ya, selain di X sama dengan 0 Fx-nya 0, di X sama dengan L Fx-nya juga 0 ya. Jadi eh, kita ingin katakan bahwa di setiap simpul ya, simpangannya 0, simpangan gelombang stasioner untuk ujung terikat 0, ya kan? Dan di titik ini ya, 0. Nah, jadi di X sama dengan L di titik tinjauan Fx-nya juga 0 ya. Oke. Nah, pertama kita coba masukkan syarat batasnya di persamaan amplitudo gelombang stasioner ini untuk ujung terikat. Nah, nanti kita akan mendapatkan informasi yang lebih spesifik. Oke, kita masukkan X untuk X sama dengan 0 ya. Untuk syarat batas X sama dengan 0, kita masukkan ya X sama dengan 0, Fx-nya kan 0 ya. Jadi 2A sin 0 ya kan sama dengan 0 ya kan? Kan Fx-nya 0. Oke. Maka kalau begini sin 0 kan 0 ya. Maka tentu A bukan 0 ya kan? Kalau ini 0 maka tentu A-nya bukan 0. Jadi A bukan 0. Sin 0 yang bernilai 0. A bukan 0. Maka 0 kali bukan 0 tetap hasilnya 0 ya kan? Oke. Kalau L, X sama dengan L kita masukkan, yang tentu Fx-nya juga sama dengan 0 ya kan di sini. Maka menjadi persamaan simpangannya 2A sin KL ya kan? L itu jarak dari simpul kedua ini ya terhadap titik tinjauan yaitu titik pantulan. Ya. 2A sin KL sama dengan 0 juga kan? Ini kan Fx-nya 0 ya. Oke. Maka tadi kan kita bahas bahwa A-nya kan bukan 0 ya. Maka yang 0 adalah ini sin KL. Jadi A kan bukan 0. Dari syarat batas X sama dengan 0 kita dapatkan informasi bahwa A bukan 0. Ya, maka FL yang sama dengan 0 juga karena A-nya bukan 0 maka sin KL yang 0, ya kan? Supaya hasilnya 0 gitu maksudnya ya. Sin KL 0. Nah, jadi di setiap titik ya. Oke. Maka sin KL sama dengan 0 ini untuk simpul kedua ini ya. Maka untuk simpul-simpul selanjutnya bisa kita buat sebuah formulasi bahwa kalau sin KL sama dengan 0 maka di sini KML sama dengan MP ya kan. Jadi KL ini kita pakai indeks M sama dengan MP ya. Kita uji ya di mana M ini dari 0 1 2. Maksudnya M ini M sama dengan 0 untuk simpul pertama, M sama dengan 1 untuk simpul kedua, M sama dengan 2 untuk simpul ketiga dan seterusnya. Oke, kita uji. Pada saat simpul pertama atau M sama dengan 0 ya kan di sini. Nah, maka KL-nya 0 kan? Berarti sin 0 0.
Nah, kemudian sin ya, untuk simpul kedua yang M sama dengan 1 kita masukkan berarti 1pi, sin 1pi atau sin pi 0. Artinya KL ini sin KL yang nilainya 0 itu bisa KL-nya bisa kita ubah menjadi MP di mana M itu 0, 1, 2 kan sin 1pi, sin 2pi, sin 3pi, sin 4pi kan hasilnya 0. Jadi KL ini bisa kita buat seperti ini ya, bahwa kita beri indeks atau terkuantisasi berdasarkan sim, eh, simpulnya ya, simpul pertama, kedua, ketiga dan seterusnya. Oke, kita bisa jadi sekali lagi KL bisa kita buat KL MP. Jadi kalau kita masukkan di sini kan hasilnya sama dengan 0 ya, dengan M kan 0, 1, 2 dan seterusnya. Tetap hasilnya juga 0. Oke. Ini. Maka persamaan simpangan gelombang stasioner untuk ujung terikat di titik simpul itu ya adalah 2A sin KMX di mana KM-nya adalah ini NP per L ya kan, NP per L di mana L adalah jarak simpul tersebut terhadap titik pantulan, titik tinjauan ya. Jadi KM adalah MP per LX. Jadi ini persamaan simpangan lebih spesifik pada simpul tersebut. Oke. Nah, ini kita pakai persamaan ini untuk menentukan posisi simpul ya. Jadi KM L sama dengan MP ya kan dari sini ya. Maka ya KM ya, KM ini adalah 2pi per lambda M. Lambda M ini maksudnya panjang gelombang ya di simpul tersebut gitu ya. Panjang gelombang untuk mencapai simpul tersebut maksudnya. 2pi per lambda M kali L sama dengan MP ya. Maka ini ya pi-nya saling menghilangkan maka L sama dengan ya 1/2 M lambda M. Ya kan? Jadi L inilah posisi simpul. Ya, kita uji ya, kita uji. Pada simpul pertama di sini lambdanya kan 0, ya kan? Kita masukkan. Jadi simpul pertama itu M sama dengan 0, simpul kedua M sama dengan 1. Jadi simpul pertama M sama dengan 0 kita masukkan M0. Jadi L jadi 0 ya di sini. L-nya 0. Oke, cocok. Nah, kemudian ya untuk simpul kedua M sama dengan 1, simpul kedua ini kan 1/2 lambda. Ya kan? L-nya sama dengan 1/2 lambda. L ini jarak simpul terhadap titik acuan ya. Simpul pertama ya M sama dengan simpul kedua M sama dengan 1 ini kan L sama dengan atau di posisi simpul pertama itu posisi simpul kedua ya L sama dengan setengah lambda. Ya, kita masukkan, kita uji persamaan ini betul atau tidak. M-nya kita masukkan 1, jadi L sama dengan 1/2 lambda. Cocok ya. Jadi ini persamaan posisi simpul ya yang tentu saja ditinjau dari titik pantulan. Di mana simpul pertama M sama dengan 0, simpul kedua M sama dengan 1, simpul ketiga M sama dengan 2 dan seterusnya. Ada persamaan lain yang mungkin ini kalau mungkin agak membingungkan karena tidak sesuai ini ya. Ada persamaan lain kita pakai rumus ini. L sama dengan 1/2 lambda M, di sini M kurang 1. Tapi yang ini simpul pertama M sama dengan 1. Simpul kedua M-nya sama dengan 2. Kita masukkan, kita uji. Oke. Tadi simpul pertama ya, lambdanya sama L-nya sama dengan 0 ya. Oke, kita masukkan. Simpul pertama M sama dengan 1, 0 di sini cocok ya. Simpul kedua ya, M sama dengan 2, L-nya adalah setengah lambda. Kita masukkan. M-nya 2 jadi 1 setengah lambda sesuai ya. Jadi, kalau kita pakai persamaan ini untuk menentukan posisi simpul, maka simpul pertama itu dimulai dari M sama dengan 0. Simpul kedua M sama dengan 1, simpul ketiga M sama dengan 2. Kalau kita pakai persamaan ini, ya, kalau kita pakai persamaan ini maka simpul pertama M sama dengan 1, simpul kedua M sama dengan 2, simpul ketiga M sama dengan 3. Hasilnya sama, mau pakai persamaan ini atau persamaan ini hasilnya sama ya. Ini menentukan posisi simpul. Oke. Berikutnya kita menentukan ya posisi perut ya. Jadi ini perutnya ya, perut pertama, perut kedua, perut ketiga, perut keempat ya. Oke. Ini persamaan amplitudenya tadi ya. Oke. Nah, misalkan perut pertama ini di perut pertama ini misalkan X sama dengan R ya. Jadi posisinya adalah R misalkan. Jadi di simpul pertama ini kalau kita lihat ya, di simpul pertama ya
sudut fasenya, ini kan dari sini ke sini, 90 derajat, ya kan? Dari sini ke sini ya, sudut fasenya 90 derajat. Jadi KR-nya ini adalah 90 derajat. Sin 90 derajat adalah 1, ya, jadi 1. Artinya, di setiap perut, sin sudut fasenya itu hasilnya 1. Maka, kita bisa tuliskan sin KR sama dengan 1 untuk perutnya ya. Nah, maka setiap perut sin KR sama dengan 1. Jadi R ini posisi perut terhadap titik pantulan, titik tinjauan ya. Oke, maka karena sin KR sama dengan 1 ini kan secara gambar kan kelihatan ya. Maka kita bisa tuliskan seperti tadi lagi, bahwa KR ini untuk mengakomodasi semua perut, maka KR kita beri indeks N di sini, R sama dengan 2N kurang 1 Pi per 2. Jadi KR ini kita bisa ubah seperti ini. Kalau kita masukkan ke dalam hasilnya sama saja ya. Sama seperti tadi ya. Tadi kan NP kita masukkan ke dalam hasilnya sama juga, 0. Nah, kalau ini hasilnya 1, maka KR bisa K kita beri indeks N, R ya. Maka di sini N1 K1 begitu maksudnya ya. Kita bisa ubah seperti ini, dan ini kalau kita masukkan ke sini hasilnya sama dengan 1 juga kalau kita masukkan nilai N-nya ya. Nah, di mana N di sini 1, 2, 3 dan seterusnya. Perut pertama itu N sama dengan 1, perut kedua N sama dengan 2, perut ketiga N sama dengan 3 dan seterusnya ya. Oke, kita uji. Ya. Kita uji. Oke, atau ya ini kan sudut fase ya. Ini sudut fase ini. KNP ini kan sudut fase ya. Di tadi ya, di N sama dengan 1 atau perut pertama sudut fasenya 90 derajat atau Pi per 2 ya kan. Kita uji N sama dengan 1 kita masukkan di sini ya. 2 kurang 1 ya. 2 kurang 1 adalah 1, berarti 1/2 Pi. Sesuai ya, Pi per 2. Di perut kedua, N sama dengan 2 sudut fasenya kita lihat ya. Ini ya. 1/2 Pi ya kan, 2/2 Pi, 3/2 Pi. Nah, sudut fasenya 3/2 Pi. Kita masukkan N-nya sama dengan 2, 4. 4 kurang 1, 3. 3/2 Pi. Sesuai ya. Jadi kita bisa modelkan seperti ini. Jadi KNR bisa kita ubah seperti ini. Sesuai. Oke. Maka KN-nya kita ubah 2 pi per lambda M. Nah, ini sorry ya, ini harusnya N ini ya. Ini ada kesalahan penulisan, harusnya N ini ya. Oke, di sini tadi kita baru ubah ya, jadi harusnya N ya, bukan M. Untuk membedakan dengan simpul tadi, oke ya. Nah, jadi 2 pi per lambda N ya, ini 2 per lambda N, K-nya kan. Lambda N ini maksudnya kalau N sama dengan 1, berarti lambda 1 maksudnya lambda pada perut pertama ya, begitu. Oke. Nah, ini pi-nya bisa saling menghilangkan ya. Maka tinggal 2R per lambda N, 2N kurang 1 ya, bagi 2 ya kan. Maka ini menjadi R sama dengan ya kan 2 kali 2 4 ya. Jadi 2N kurang 1 lambda N per 4. Jadi inilah posisi perut ya. Persamaan posisi perut yang tentu saja diukur dari titik pantulan. Ini kan titik tinjauan kita kalau gelombang stasioner ya. Oke. Inilah persamaannya ya. Di mana N adalah 1, 2, 3, perut pertama, perut kedua, perut ketiga ya. Oke, kita uji ya, kita uji. Pada perut pertama ya, R-nya atau posisi simpulnya adalah 1/4 lambda ya kan, 1/4 lambda. Coba kita uji. N masukkan 1, N1, 2 ya, jadi sini 2, 2 kurang 1, 1, 1/4 lambda. Oke, sesuai ya. Jadi persamaan ini cocok. Oke, inilah persamaan posisi perut. Sedangkan persamaan simpangannya ya, simpangan gelombang stasioner pada perut tersebut ya. Di sini Fn sama X ya, Fnx sama dengan 2A sin Knx, di mana Kn-nya ini ya. Kn-nya adalah 2N kurang 1 Pi per 2R. Ya, kenapa kita harus beri indeks begini supaya lebih spesifik ya, karena misalkan untuk K1 atau perut pertama ya, maka di sini K1, di sini F1 ya kan, jadi lebih spesifik, lebih jelas. Oke. Oke, kita sudah dapatkan persamaan posisi simpul. Tadi ada 2 persamaan posisi simpul, tinggal terserah pakai yang mana. Tapi saya rekomendasikan pakai yang kedua supaya tidak keliru bahwa pada simpul pertama kita gunakan M1, simpul kedua M sama dengan 2. Oke. Nah, ini kemudian ini adalah persamaan posisi perut. Ini ya. Oke, mungkin cukup sekian. Nanti kita lanjutkan di contoh soal.